Halo, selamat datang di video saya. Kali ini, di video ini, kita akan membahas dua search engine yang biasa kita gunakan ketika kita ingin mencari jurnal ilmiah dalam konteks penelitian yang kita lakukan, gitu ya. Ada satu nama yang mungkin sangat familiar dengan teman-teman, dan satu nama lagi juga mungkin familiar, mungkin sudah pernah dengar, tapi juga belum banyak dipakai gitu ya. Jadi hari ini kita mau membandingkan Google Scholar dan Semantic Scholar gitu. Jadi mana yang mau dipakai, mana yang lebih bagus gitu ya. Sama-sama bagus, tapi yang lebih bagus mana misalkan nanti kita akan coba lihat dan kita bahas bersama gitu. Yang pertama, teman-teman sudah terbiasa menggunakan Google Scholar tentu saja. Jadi teman-teman bisa akses di scholarly.google.com. Kira-kira ini user interface-nya, teman-teman sudah familiar. Sementara di Semantic Scholar, teman-teman bisa akses di semanticscholar.org dan kira-kira ini apa namanya user interface-nya di bagian awal gitu ya. Kalau Google Scholar depannya hanya seperti ini, tetapi kalau Semantic Scholar dia sudah punya tagline gitu ya, a free AI powered research tool for scientific literature. Jadi kenapa kemudian saya berpikir mau membandingkan Semantic Scholar dengan Google Scholar, karena Semantic Scholar kayaknya khusus gitu ya, khusus untuk yang jurnal-jurnal ilmiah gitu. Hasil hasil pencariannya nanti gitu ya. Nanti kita akan coba bandingkan, kita akan masukkan kata kunci yang sama, dan kemudian akan kita lihat fitur-fitur apa yang muncul di Google Scholar dan Semantic Scholar, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan lebih jauh dengan dua mesin pencari jurnal ilmiah ini, gitu ya. Oke, kita coba masukkan kata kuncinya di dua mesin pencari ini. Kata kuncinya sama, misalkan karena saya sedang mengerjakan penelitian tentang flip classroom, maka kata kuncinya kita tuliskan aja flip classroom. Kemudian di Semantic Scholar, kita klik search. Tetapi jika teman-teman lihat begitu saya ketikan flip classroom, Semantic Scholar akan memberikan saya rekomendasi gitu. Rekomendasi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan flip classroom. Jika yang teman-teman mau ada di rekomendasi itu silakan klik saja, tetapi jika tidak, klik search saja untuk mendapatkan pencarian yang secara umum. Kita klik search. Sambil kita tunggu, kita pindah ke Google Scholar, kita akan ketikkan kata kunci yang sama. Dan sudah muncul hasilnya. Sekarang kita lihat. Di Google Scholar, di beberapa hasil pencarian awal, kita lihat tahunnya. Ya, kita lihat tahunnya. 2013, 2018, 2012, 2013 gitu ya. Empat hasil pencarian pertama itu di kisaran 2013, 2018, 2013. Kita lihat empat ya, kita sama-sama membandingkan empat ya. Empat hasil pencarian awal. Di Semantic Scholar, kita lihat empat saja, empat dulu ya. Karena tadi di Google Scholar kita juga mengambil empat sampel gitu. Yang pertama 2021, 2021, 2020, dan 2021. Secara default, Semantic Scholar akan menunjukkan hasil pencarian yang lebih recent, gitu, yang lebih terbaru, Sehingga bagi teman-teman yang sedang menulis hasil penelitian misalkan atau sedang mengerjakan penelitian dan sedang ditulis, membutuhkan references yang baru gitu ya. Semantic Scholar menunjukkan hasil pencarian yang mengarah ke sana gitu. Jadi pencarian ternyata ternyata papernya sudah disaring ke yang baru-baru gitu. Mas Rizang, di Google Scholar bisa kok, bisa kita filter gitu. Tentu saja ada fitur filter gitu. Semantic Scholar juga punya banyak fitur filter um, untuk kemudian menyaring hasil hasil pencariannya, tetapi secara default seperti yang saya bilang tadi, secara default Semantic Scholar menyajikan hasil yang lebih up to date gitu ya. Yang pertama. Jadi keuntungan pertama dari Semantic Scholar adalah itu satu ya, kebaruan hasil pencariannya gitu.
Meskipun di Google Google Scholar bisa kita filter, kita kasih filter, kita saring gitu, tetapi butuh a couple of further steps gitu ya. Sementara di Semantic Scholar itu sudah menjadi bagian defaultnya gitu. Jadi another plus point for Semantic Scholar. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga, kalau teman-teman klik apa namanya, teman-teman klik hasil pencariannya, maka teman-teman akan diarahkan ke website pihak ketiga di mana paper itu ditemukan gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngeklik hasil pencariannya di Semantic Scholar, teman-teman akan diarahkan ke halaman Semantic Scholar gitu, di mana paper itu juga ditemukan. Jadi kelihatan bedanya gitu. Jadi kalau di Semantic Scholar, ketika kita ngeklik papernya masih masih dalam dalam hasil pencarian Semantic Scholar, dan di sana pun ada banyak fitur yang menarik yang menurut saya jika teman-teman belum banyak menggunakan Semantic Scholar gitu, sekarang waktunya kita mengoptimalkan Semantic Scholar karena memang fiturnya banyak banyak banget yang mendukung penelitian kita. Jadi kalau misalkan kita tertarik untuk lihat tables atau figures-nya gitu, ternyata ada. Um, kita lihat citation-nya, paper-paper yang sudah mensitasi, references-nya gitu ya. Jadi ada banyak fitur yang menarik gitu. Sementara kalau kita pakai Google Scholar, begitu kita klik hasil pencariannya, dia akan diarahkan ke website di mana paper itu um, apa namanya ada gitu. Ya sudah sama seperti OJS lain gitu ya, Open Journal System yang lain gitu ya. Ya sudah, jadi bentuknya hanya seperti ini. Jadi kita hanya diarahkan ke ke page OJS-nya gitu kira-kira. Um, Sementara di Semantic Scholar ada banyak ada banyak informasi tambahan yang menarik ketika kita sedang mencari sebuah artikel ilmiah. Ada highly influential citation juga, ada background citation, ada method, ada results. Kalau teman-teman klik all gitu, semuanya bisa. Jadi dengan satu paper, teman-teman sudah bisa melihat sebaran informasinya ke paper-paper yang lain gitu. Jadi interesting point dari Semantic Scholar itu adalah menurut saya how it can connect gitu ya, that one particular paper dengan banyak paper yang lain gitu, tanpa harus mengeklik lebih banyak lagi gitu. Without further steps, itu sudah banyak informasi yang diberikan. Saya tidak mengatakan bahwa Google Scholar itu jelek. Google Scholar itu tetap 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 kita pakai, tetap saya pakai. Tapi bahwa ada search engine yang lain yang bisa kita pakai untuk nambal gitu. Karena kalau saya boleh bilang Semantic Scholar itu memang sangat akademik ya. Jadi jurnal-jurnalnya memang jurnal akademik ya. Sementara kalau yang Google Scholar mungkin cakupannya banyak. Jadi mesin pencariannya sudah apa ya? Kalau ada kata kunci itu kemudian kata kuncinya dicari di banyak banyak dokumen gitu. Sementara kalau Semantic Scholar memang hanya kayaknya fokus ke jurnal-jurnal akademik. Jadi kalau kalau saya highlight penggunaan Semantic Scholar itu hasilnya lebih relevan. Jadi beberapa kata kunci ya, up to date dan relevant gitu. Jadi memudahkan kita juga untuk melihat gitu jurnal-jurnal ilmiah yang sedang up to date, ditulis dalam 3 sampai 5 tahun terakhir gitu ya. Sehingga kita juga terbiasa kalau kita menulis karya ilmiah gitu, entah entah tesis, entah skripsi, entah disertasi gitu. Jadi kita terbiasa untuk melihat references yang baru-baru gitu 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi tidak terbiasa untuk nyari yang 10 tahun atau bahkan 20 tahun yang lalu gitu. Kira-kira ke sana. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita kembali ke hasil pencariannya gitu. Secara umum akan sama gitu ya, fitur-fiturnya gitu. Di Google Scholar kita punya simpan, kita punya kutip, kita punya dirujuk berapa kali, ada artikel terkait dan ada versi-versi yang lain gitu. Di Semantic Scholar juga sama. Di Semantic Scholar juga sama. Cuma cuma yang menarik adalah
Kalau di Google Scholar ada fasilitas di sebelah kanan gitu ya, ada PDF-nya atau tidak gitu, open access atau tidak. Di Semantic Scholar juga ada. Cuma kita ada fasilitas view PDF. Nah, jadi ini fasilitas yang tidak ada di Google Scholar gitu. Jadi kalau teman-teman pengen lihat PDF-nya tanpa di-download terlebih dahulu, bisa klik di sini. Yang lain sama kok, ada fasilitas site, bisa bisa diekspor ke BibTeX, bisa kalau teman-teman pakai EndNote, teman-teman juga bisa langsung download dan ekspor ke EndNote. Salah satu alasan alasan saya pakai Semantic Scholar karena saya pakai EndNote ya. Saya pakai Zotero dan EndNote gitu. Semantic Scholar bisa langsung diekspor ke EndNote, maka saya pakai Semantic Scholar. Alasan lain, saya selalu bilang, kalau teman-teman pakai AI powered tool seperti ini, usahakan nyambung dengan reference manager yang teman-teman pakai. Sayang karena jika kita sudah ngumpulin banyak nih, sudah ngumpulin banyak references, tapi nggak disimpan di reference manager, jadi sayang. Jadi memang tetap tetap solusinya bukan solusi ya. Sarannya adalah pakai reference manager. Nah, reference manager apa? Itu serah teman-teman. Tapi sarannya reference manager yang nyambung dengan AI power tools yang teman-teman sedang pakai, gitu. Sehingga bisa saling terkoneksi, gitu. Di video sebelumnya saya ngomong tentang integrasi Research Rapid sama Zotero. Itu juga menyenangkan. Research Rapid langsung nyambung ke Zotero sehingga eh, jurnal ilmiah yang disimpan di Zotero, informasinya bisa kita langsung pakai di Microsoft Word ketika kita sedang menulis dokumen kita. Jadi itu poin yang menarik berikutnya dari Semantic Scholar, gitu ya. Yang lain juga juga hampir sama gitu. Kalau teman-teman perhatikan juga, kalau di Google Scholar itu tidak ada fasilitas um, filter hanya yang punya PDF gitu, secara 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 kasat mata gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Semantic Scholar, dia sudah punya filter itu. Kasat mata udah kelihatan, has PDF gitu. Maka kalau kita klik has PDF, dia akan menyaring hasil pencariannya khusus untuk dokumen-dokumen yang punya PDF dan open access. Jadi secara umum kalau saya boleh bilang ya, kalau saya membandingkan Google Scholar dan Semantic Scholar dan harus memilih, saya kira saya pakai dua-duanya gitu. Jadi by the end of the day semuanya akan kita pakai, semuanya akan saya pakai gitu. Semantic Scholar akan menjadi alternatif bagi kita untuk menjadi salah satu search engine ketika kita mencari jurnal ilmiah. Pada prakteknya gitu, begitu banyak technological tools gitu yang bermesin AI yang saya pakai, by the end of the day gitu, saya kadang juga harus kembali ke Google Scholar gitu untuk ngecek, untuk cross checking gitu dan sebagainya. Jadi tidak akan kita tinggalkan, tetapi teman-teman sekarang punya punya alternatif. Aku sekarang punya another search engine yang namanya Semantic Scholar nih gitu, dan punya banyak fitur-fitur yang memudahkanku untuk mencari karya ilmiah. Tetapi harus teman-teman ingat, apapun search engine yang teman-teman pakai, apapun AI powered tools yang teman-teman pakai, itu tetap tidak bisa menggantikan deep reading gitu ya. Kita tetap harus melakukan deep reading untuk karya-karya ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah yang kita cari dan kita unduh gitu. Tidak bisa menggantikan deep reading gitu. Aktivitas deep reading ke jurnal ilmiah itu. Yang AI powered tools ini bisa lakukan hanya memfilter gitu sehingga kita bisa mendapatkan relevan apa namanya hasil pencarian yang lebih relevan dan kemudian kita simpan. Efeknya apa? Efeknya adalah kita bisa mengurangi waktu untuk melakukan pointless searches gitu. Searches. Jadi nyari tapi apa nyarinya nggak meaningful gitu, nggak dapat gitu. Nah, AI tools ini bisa dipakai ke arah sana gitu, more or less. Tetapi sekali lagi sarannya ya teman-teman tetap harus melakukan deep reading untuk masing-masing jurnal yang sudah kita dapatkan. Tetapi AI tools ini benar-benar bisa, bagi kasus saya terutama, bisa membantu saya untuk meringkas informasi sehingga saya punya apa ya lebih banyak pertimbangan untuk paper ini bisa aku pakai, paper ini bisa aku unduh,
nanti akan kubaca lagi dan akan kugunakan di penelitianku. Itu teman-teman, kira-kira video untuk hari ini pendek saja. Sekarang teman-teman punya punya banyak pilihan nih, mau Semantic Scholar boleh, mau Google Scholar boleh, gitu ya. Semoga membantu bagi penelitian teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.